dari keluarganya serta para sahabat seluruhnya. Perkenalkan, saya Lulu Fado sebagai MC dalam acara diskusi kesehatan Kiai Haji Suja dengan tema bagaimana Muhammadiyah berperan dalam sektor kesehatan nasional yang akan memandu acara pada pagi hari. Memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai pengantar acara hari ini, mari kita mengamati hati dan pikiran kita membuka jendela jiwa untuk menerima cahaya ilahi. Bersama-sama, kita dengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Imawati Awaliyah Nursatina SKM. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Lulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengharapkan berkah dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita memulai diskusi pada pagi hari ini dengan membaca beberapa ayat Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Shadaqallahul azim. Maha benar firman-Mu ya Allah, lagi maha agung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Sakina. Semoga dengan dibacakannya ayat-ayat tadi kita termasuk dalam golongan orang-orang yang diberikan syafaat di Al-Quran. Untuk menanamkan rasa cinta kita kepada tanah air, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dilanjutkan dengan Mars Muhammadiyah dan Mars TNN, kemudian himne Gajah Mada. Kepada petugas dipersilahkan. Hadirin dimohon berdiri.
Pewaris tanpa pimpinan umat
Siswa teladan putra harapan, penyambung hidup generasi. Umat Islam 1000 zaman, pendukung cita-cita luhur, negeri indah, adil dan makmur. Bagi kami mahasiswa Gajah semua, ku berjanji memenuhi panggilan bangsaku di dalam Pancasilamu, jiwa seluruh nusaku. Ku junjung kebudayaanmu, kejayaan Indonesia. Bagi kami alma mater, ku berjanji setia, ku penuhi dharma bakti, untuk ibu berdiri di dalam persatuanmu, jiwa seluruh bangsaku. Ku junjung kebudayaanmu, kejayaan Nusantara. Baik, hadirin silakan duduk kembali. Acara selanjutnya adalah sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua PKIMM Kiai Haji Suja kepada Imawan Afgan Askapalah, SSI, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Dr. Slamet Budiarto selaku narasumber pada pada pagi hari ini dari IDI dan MPKU PP Muhammadiyah. Yang saya hormati Dr. Maskur Ahmad, Ketua Majelis PKU PWMDIY, dan sebagai alumni kami di IMM UGM yang banyak membantu IMM Suja dari awal konsepsi hingga berdirinya IMM Suja. Dr. Pras, penggerak diskusi IMM Suja ini, para jajaran IMM Suja dan tamu undangan dan seluruh partisipan di Zoom meeting ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul dalam acara diskusi kesehatan Suja yang dengan tema yang sangat bermakna ini ya, tentang peran Muhammadiyah di kancah nasional, seperti itu. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kehadirat Nabi Muhammad SAW, biqaulina Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Baik, di sini mewakili teman-teman dari IMM Suja UGM, saya ingin memperkenalkan IMM Kiai Haji Suja UGM ya. Ini adalah sebuah komisariat IMM baru di UGM yang baru saja dilantik di 25 Februari 2025 yang lalu. Sebuah tanggal yang mungkin cantik ya, 25/2/25 gitu ya. Dimana kadang di tanggal cantik itu dokter Obsgyn biasanya dapat banyak panggilan untuk SC, untuk Sektio Cesaria, tapi kami malah bikin pelantikan gitu ya. Ya, selanjutnya terima kasih kepada bidang hikmah politik kebijakan publik, ada Dr. Pras, ada Mbak Lulu, ada Afnan sebagai bidang yang menyelenggarakan kegiatan
pada pagi hari ini. Semoga serinya hingga keempat ya di satu periode ini bisa kita laksanakan sebaik-baiknya. Saya merasa bangga pagi ini kita sebagai mahasiswa Muhammadiyah di klaster kesehatan dapat bersua secara daring dengan ayahanda kita di MPK UPP, Dr. Slamet, dan sekaligus beliau sebagai pengurus besar IDI ya, ketua umum pengurus besar IDI yang sangat membanggakan. Di mana IDI ini sebagai organisasi profesi yang saya kira dapat kita akui sebagai organisasi profesi dokter yang sah di Indonesia seperti itu. Sebagai mahasiswa di Magister Bioetika, saya sangat antusias dengan tema yang kita angkat hari ini, yakni peran Muhammadiyah dalam sektor kesehatan nasional. Tentu dalam studi bioetik ya yang saya pelajari, saya belajar bahwa pelayanan kesehatan tidak hanya soal aspek medis, tetapi tentunya harus berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan penerapan prinsip-prinsip etika yang berlaku di dunia kedokteran. Hal ini sangat relevan dengan kiprah Muhammadiyah dengan gerakan Islam berkemajuan, yakni membawa Islam sebagai dinul hadharah yang konsisten mengedepankan nilai-nilai kebaikan dan keadilan dalam setiap gerakannya. Muhammadiyah telah menunjukkan peran strategisnya dalam sektor kesehatan nasional melalui berbagai inisiatif yang nyata dan berdampak luas. Contohnya melalui MDMC, Muhammadiyah Disaster Management Center, tidak hanya bergerak cepat dalam penanganan bencana, tetapi juga membangun ketahanan masyarakat agar lebih siap menghadapi bencana yang ada di tanah air maupun ada di internasional. Hal ini salah satu wujud nyata gerakan resiliensi yang sangat penting dalam konteks kesehatan masyarakat. Selain itu, program-program dari Majelis Pembinaan Kesehatan Umum atau MPKU Muhammadiyah menjalankan program-program yang sudah sangat besar ya. Salah satunya adalah ada tobacco control, yaitu pengendalian tembakau yang mungkin sekarang sudah dipegang secara langsung oleh teman-teman dari BPIPM. Lalu yang terbaru ada penanganan club food. Lalu dahulu saya juga pernah jadi bagian dari Muhammadiyah COVID-19 Comment Center dan berbagai program lainnya yang berfokus pada promotif preventif dan tentunya berfokus pada kesehatan dan kesejahteraan umat manusia. Hadirin sekalian, PKIMM Bijak UGM merupakan wadah bagi mahasiswa klaster medika dan veteriner di kampus UGM. yakni IMM Sujak telah aktif melaksanakan berbagai kegiatan promotif preventif. Salah satunya kegiatan unggulan kami, yakni pemeriksaan kesehatan di ruang publik yang insya Allah akan terlaksana 10 kali, yang insya Allah dilaksanakan besok pagi, tepatnya 1 Juni besok. Ya, kegiatan ini berupa pemeriksaan GCU, lalu body composition, promosi kesehatan yang kami lakukan di ruang terbuka publik, yakni di Wisdom Park UGM. Ini adalah bukti nyata komitmen kami dalam mendukung kesehatan masyarakat dari lingkungan kampus dan sekitarnya secara langsung dan tentunya kita harapkan bersama berkelanjutan. Selain itu, di bidang veteriner tidak kalah kami jadikan suatu fokus ya. IMM Sujak telah bergerak bekerja sama dengan klinik hewan My Hero di awal Mei lalu untuk melakukan pemeriksaan kesehatan kucing, pemberian vitamin, antibiotik, dan obat cacing pada kucing, serta edukasi kesehatan hewan di momen silaturahmi dan pengajian PCM Depok Sleman. Kolaborasi ini merupakan implementasi nyata dari paradigma One Health yang mengajak kita untuk melihat kesehatan secara menyeluruh dan menghubungkan aspek kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan dalam suatu kesatuan yang utuh. Paradigma One Health tentunya sangat relevan dalam menghadapi tantangan kesehatan global yang semakin bervariasi dan semakin banyak ya, seperti zoonosis, resistensi antibiotik, dan perubahan iklim. Sebagai simbol komitmen kami terhadap paradigma One Health, fokus ini juga terpampang jelas dalam logo branding IMM Sujak
yang menegaskan bahwa kami mengintegrasikan ilmu kesehatan manusia dan veteriner demi pembangunan kesehatan nasional yang holistik dan berkelanjutan. Hadirin sekalian, dengan rawuhnya Dr. Slamet Budiarto dari Ketua PPID sebagai narasumber dalam diskusi ini adalah kesempatan emas bagi kita semua untuk mendapatkan wawasan mendalam mengenai tantangan dan peluang di sektor kesehatan nasional, serta bagaimana Muhammadiyah dapat terus berperan aktif dan inovatif dalam menghadapi dinamika tersebut. Kita berharap bersama dengan diskusi ini, kita dapat menjadi, diskusi ini dapat menjadi wadah yang produktif untuk bertukar pikiran, memperkuat sinergi dan menginspirasi kita dalam mengemban amanah besar memajukan kesehatan bangsa dengan semangat keislaman dan kemanusiaan. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi semua pihak. Semoga Allah senantiasa membimbing langkah kita dalam menjalankan tugas yang mulia ini. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Afgan atas sambutannya. Untuk sambutan kedua akan disampaikan oleh Ketua MTKU PWNDIY, Dr. Mashkur Ahmad. Kepada Dr. Mashkur dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah binikmatihi tatimus sholihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulah ba'dah. Yang terhormat Ayahanda Dr. Slamet Budiarto SHMHKes selaku PPID dan MPKU PP Muhammadiyah, teman-teman di PKIMM Kiai Haji Suja, Mas Afgan dan teman-teman, dan seluruh PKIMM se-Bulak Sumur dan PKIMM se-DIY khususnya di bidang kesehatan. Alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan begitu banyak nikmat oleh Allah sehingga kita bisa dalam rangka mendiskusikan peran Muhammadiyah dalam kesehatan bangsa. Ya. Salam dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta kepada keluarga, sahabat dan seluruh umatnya sampai akhir zaman. Bapak Ibu dan adik-adik rekan-rekan sekalian, memang kalau dilihat dari peran Muhammadiyah sejak awal berdirinya Muhammadiyah itu cukup besar dalam banyak hal, terutama di bidang kesehatan. Kita tahu Muhammadiyah dicetuskan Kiai Haji Ahmad Dahlan di tahun 1912 dan kemudian 11 tahun kemudian 4 tokoh di bawah asuhan langsung Kiai Haji Ahmad Dahlan itu berinisiasi untuk mendirikan suatu lembaga kesehatan milik orang Islam gitu ya. Waktu itu ada 4 tokoh yaitu Haji Zaini, Ki Bagus Hadikusumo dan Ki Haji Fahrudin serta Ki Haji Suja yang sangat terkenal sekarang ini adalah Ki Haji Suja dan Ki Haji Suja mulai terkenal atau mulai dikenalkan kembali itu ketika tahun 2020. Nah, ini adalah tokoh yang memang perlu kita teladani dalam memberikan ide yang sangat brilian, suatu ide pendirian ditertawakan oleh banyak orang. Kemudian selambat laun itu terbukti bahwa memang idenya beliau itu di zamannya belum populer, dan populernya di akhir-akhir dan sampai sekarang banyak peran Muhammadiyah di dalam kesehatan, terutama adanya rumah sakit klinik yang berjumlah lebih dari 390 totalnya. Nah, ini menjadi tantangan bagi kita, generasi penerus, terutama yang di IMM di bagian kesehatan, entah itu kedokteran, keperawatan, farmasi, kedokteran hewan, perawat, bidan, dan yang lain, itu untuk selalu mengembangkan dan membangun bagaimana generasi penerus dari Kiai Haji Suja ini bisa mengembangkan peran Muhammadiyah di bidang kesehatan, baik itu rumah sakit, kebijakan kesehatan, maupun yang lain. Nah, harapannya nanti dengan adanya narasumber dari Dr. Slamet
Budiarto, ini kita bisa dapat tambahan wawasan ilmu dan pengalaman beliau selama ini, dan teman-teman termotivasi untuk mengembangkan peran Muhammadiyah dan rumah sakit maupun yang lain di Indonesia ini. Teman-teman semua, perlu kita ketahui juga generasi penerus kader Muhammadiyah di Aumkes itu tidak banyak ya. Artinya kan memang banyak yang dari kalangan profesional kemudian mendaftar bekerja di Aumkes itu yang paling banyak seperti itu. Baru ini juga jadi kader ya, dengan banyaknya kampus, baik itu kedokteran, keperawatan, dan yang lain, ini perlu dibina sejak awal sehingga teman-teman dokter, perawat, apoteker itu juga bisa muncul dari kalangan kader untuk bekerja di rumah sakit maupun di amal usaha kesehatan yang ada di Indonesia ini. Sehingga tentu kalau memang dia berawal dari kader, kemudian dia bisa mengembangkan amal usaha, tentunya efeknya akan berbeda ketika belum dimulai dari kader. Ini harapan kami kepada teman-teman yang aktif di PKIMM kesehatan maupun di PKIMM yang lain untuk senantiasa mempersiapkan diri dan selalu mengikuti isu-isu terkini terkait dengan kesehatan. Yang terbaru ini nanti memang Rumah Sakit Muhammadiyah Aisyah akan terdampak dengan regulasi-regulasi terbaru yang ini sedang dibahas nanti di MPK-UPP juga, adalah regulasi terkait dengan rujukan berbasis kompetensi, KRIS, dan RPMK yang akan mengikuti kebijakan terkait dengan rujukan berbasis kompetensi maupun KRIS. Nah, ini juga isu yang cukup hangat. Mungkin teman-teman di tingkat mahasiswa ataupun yang sudah S2 ini bisa juga mendiskusikan itu. Terakhir, selamat berdiskusi dan alhamdulillah ini Pak Slamet sudah rawuh. Assalamualaikum Ayahanda. Kemarin terakhir kepanggih di PKU Gombong saat rapat dengan MPK-UPP. Saya Maskur dari MPK-UPWM mengucapkan terima kasih atas kehadiran Pak Slamet di pertemuan pagi hari ini. Mudah-mudahan memberikan pencerahan bagi adik-adik IMM UGM dan IMM di PK Kesehatan se-Yogyakarta. Terima kasih Dr. Slamet, mudah-mudahan nanti diskusinya lancar. Saya akhiri, bila bisa bilhaq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Slamet, Dr. Maskur atas sambutannya. Maaf. Baik, acara selanjutnya adalah acara inti yang akan dipandu oleh moderator kita, Dr. Abdurrahman Nur Prasetyo, sebagai Ketua Bidang Hikmah Politik dan Kebijakan Publik IMM Haji Suja UGM. Kepada Dr. Pras, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah sudah memberikan kita nikmat dan karunia-Nya pada pagi hari ini untuk bisa berdiskusi dengan narasumber kita yang terhormat Dr. Slamet Budiarto dari Wakil Ketua MPK
Sepertinya suaranya masih Mohon maaf, tadi terputus. Saya ulangi ya. Yang terhormat Dr. Slamet Budiarto selaku Wakil Ketua MPKU PP Muhammadiyah dan Ketua Umum PBID. Kemudian yang saya hormati Dr. Maskur Ahmad selaku Ketua MPKU PWM Daerah Istimewa Yogyakarta, dan yang saya hormati juga teman-teman dari IMM Kiai Haji Suja, dari IMM Sebulak Sumur dan Karangmalang, serta dari perwakilan IMM Kesehatan se-Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebelumnya terima kasih kepada Dr. Slamet Budiarto yang telah berkenan hadir untuk menjadi pembicara pada diskusi pagi hari ini. Mungkin sebelumnya saya berikan pengantar dulu tentang izin saya berikan pengantar dulu dokter terkait dengan IMM Kiai Haji Suja yang merupakan komisariat baru yang baru berdiri sekitar belum ada setengah tahun. Jadi kami didirikan baru awal tahun ini, namun sebelumnya untuk kegiatan-kegiatannya itu sudah berjalan hampir setahun, yaitu untuk pemeriksaan kesehatan gratis di waktu itu kita adakan di Wisdom Park. Nah, alasan berdirinya adalah awalnya mulai dari adanya keresahan dari teman-teman kesehatan, karena dari teman-teman kesehatan itu kalau dijadikan komisariat dengan teman-teman fakultas lain itu agak kurang nyambung. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kami juga berembuk dengan teman-teman yang ada di kesehatan hewan begitu. Apakah sebenarnya di Muhammadiyah ini kesehatan hewan itu sudah ada naungannya atau belum gitu. Dan alhamdulillah kami mendengar kemarin dari kalau nggak salah di Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat yang baru pertama kali mendirikan Fakultas Kesehatan Hewan pertama di Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyah begitu. Itu keresahannya. Jadi dari situ kita mengelaborasi ide-ide dari teman-teman tentang One Health. Jadi antara kesehatan hewan, manusia, dan lingkungan itu bisa dipadukan. Kemudian sekilas tentang mengapa kami mengambil nama Kiai Haji Suja. Jadi inspirasi kami adalah dulu Kiai Haji Suja itu yang mencetuskan bagaimana kalau Muhammadiyah ini mendirikan rumah sakit yang bisa menyaingi rumah sakit kolonial gitu. Nah, namun waktu itu ide itu dianggap remeh dan malah ditertawakan. Namun dari ide itu ternyata sampai sekarang Muhammadiyah bisa berperan di kesehatan nasional, bahkan tingkatnya nasional sudah memiliki rumah sakit yang banyak, kemudian klinik-klinik ratusan, bahkan mungkin ribuan ya. Kemudian sekolah bisa mencetak dari generasi penerus untuk kesehatan nasional, untuk menjadi tenaga kesehatan, menjadi tenaga medis, dan lain sebagainya. Itu mengapa kami menggunakan nama Kiai Haji Suja. Nah, di sini kami mengundang Dr. Slamet Budiarto. Izin kami mengundang dokter karena kami ingin mengetahui bagaimana sih dinamika Muhammadiyah ini berkontribusi di bidang kesehatan nasional, apalagi di zaman sekarang yang di mana kebijakan nasional itu sudah sangat dinamis dan banyak sekali pro kontranya istilahnya, dan bagaimana Muhammadiyah bisa menyesuaikan dan berkontribusi di dalam hal tersebut. Begitu. Mungkin izin kami bacakan dulu juga untuk dari mohon maaf terputus lagi. Dr. Slamet Budiarto, sarjana hukum, magister hukum kesehatan, merupakan ketua umum IDI terpilih tahun 2025 hingga 2028. Gitu.
beliau memiliki sangat banyak sekali untuk apa namanya riwayat di organisasinya. Mungkin bisa teman-teman baca sendiri. Ada dari eh, Ketua Umum ID, kemudian Wakil Ketua Umum apa namanya MPKU, kemudian ada banyak ya, bisa teman-teman baca sendiri. Mungkin di scroll ke bawah aja biar segera. Kemudian untuk pekerjaan dan 2021 hingga sekarang di Direktur PT Larsi Mentari Medika, kemudian menjadi seorang pengusaha juga dan seorang advokat, serta menjadi Ketua Sentral Purkasing SSM MPKU PP Muhammadiyah. Sempat juga menjadi Direktur Utama Rumah Sakit Islam Jakarta Pondok Kopi, kemudian Ketua Aliansi RS Islam Jakarta, Ketua Tim Pemeriksa Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Tim Evaluasi JKN Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, menjadi Wakil Ketua Komite Intensif Dokter Indonesia, yang sekarang saya masih jalani. Kemudian Konsultan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan anggota Tim Urun Biaya JKN Kementerian Kesehatan Indonesia. Oke, baik. Mungkin ini CV yang mungkin tidak singkat, jadi mungkin kami sambut dulu untuk Dr. Slamet Budiarto. Apakah sudah bisa terhubung ya, Dok? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Kita Dokter. mulai. Iya, Dokter. Terima kasih. Alhamdulillah. Wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wasatu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Adik-adik yang saya hormati, ini pertama kali ya untuk IMM Kiai Suja ya? Berdiri ke tahun berapa? 2025 ini, Dokter. Masya Allah, 2025 UGM udah lama banget nggak baru berdiri. Kalau IMM UGM-nya sudah ada, Dokter. Kami membuat komisariat baru yang apa namanya mengelaborasi teman-teman dari Fakultas Kesehatan, Dokter. Yang khusus kesehatan ya. Iya, Dok. Kamu hebat ya, Ketua Umum IDI bisa hadir. Alhamdulillah, terima kasih banyak, Dokter, sudah berkenan menghadiri. Saya share screen ya, ayo Mbak. Ini mahasiswanya kebanyakan kesehatan semua ya. Terus dari kesehatan ada yang dari S1, ada S2. Kesehatan juga? Iya, Dok, kesehatan. Ada kesehatan masyarakat, bioetika, keperawatan. Ini adalah sejarah dan filosofi Muhammadiyah. Saya kira sudah tahu ya, nilai utamanya al-ma'un dan lain-lain. Ini saya ambil dari websitenya PP Muhammadiyah. Saya kira orang Muhammadiyah itu paham benar lah yang ini. Terus slide. Nah, ini capaian-capaian Rumah Sakit Muhammadiyah Aisyah. Ada 130 rumah sakit, ada 321 klinik. Ini sebelumnya Dr. Maskur masih on kan? Masih, Dokter. Ya. Sebelumnya itu ada 1000 sekian klinik, tapi karena efek BPJS beberapa tidak bisa bertahan sehingga tutup. Sekarang tinggal 300-an sekian klinik. Dan ini PR bagi kita semua sebagai kader Muhammadiyah untuk meningkatkan atau mengembangkan klinik Pratama maupun klinik utama, karena kita sekarang itu sepertinya fokusnya ke rumah sakit, belum sampai pengembangan klinik-klinik Pratama maupun klinik utama.
Sehingga tentunya ini sebuah tantangan yang paling besar karena sesuai dengan visi misi Muhammadiyah di bidang kesehatan kan kita kaderisasi di amal usaha kesehatan, yaitu klinik, rumah sakit, dan lain-lain. Saya berandai-andai jika kita punya 1.000 atau 2.000 klinik itu sangat berarti untuk dakwah Muhammadiyah bisa tercapai. Ini Dr. Maskur kalau di Bantul berapa tuh? Kalau Berapa klinik? yang di Bantul itu baru ada 6 klinik, Dok. Iya, Kalau di sedikit kan? di DIY total ada 17. Ya, jadi intinya bahwa semua yang kita lakukan ini adalah kan dalam rangka khairunas anfa'uhum linnas. Jadi sebaik-baiknya manusia yang dapat memberikan manfaat bagi orang lain. Jadi sedemikian banyak amal usaha Muhammadiyah dengan segala tantangannya, ya kita harus berkemajuan. Kalau klinik ini belum berkemajuan nih, harus kerja keras untuk meningkatkan amal usaha klinik dengan berbasis klinik pratama maupun utama, insya Allah dakwahnya akan semakin baik. Nah, mulai rumah sakit, klinik, PTMA, pesantren, SD, SMA, amal usaha sosial, ini salah satu bentuk kita untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat. Dan perlu saya sampaikan ini Mas Dr. Masko dan siapa tadi moderatornya? Mas Astio, dokter. Prasetyo. Kita sebagai orang kesehatan harus banyak bersyukur. Banyak bersyukur apalagi seorang dokter, perawat, bidan, analis, apoteker, dan lain-lainnya setiap hari kita selalu berhubungan dengan orang sakit, ya kan? Mungkin berapa ribu yang kita layani terhadap orang sakit tersebut. Dan kita tahu, kita pelajari dalam Quran dan hadis bahwa orang yang dekat dengan Tuhannya adalah orang yang sakit. Sehingga orang kesehatan, profesi kesehatan jauh lebih bersyukur karena setiap hari berhadapan dengan orang sakit dan orang meninggal dunia. Tapi kadang kita sebagai dokter, perawat, bidan itu lupa. Kita seringnya kalau kita meriksa pasien, kita mendoakan pasien itu supaya cepat sembuh. Tapi kita lupa bahwa kita harusnya minta pasien untuk mendoakan kita agar kita dimudahkan urusannya. Itu yang sering dilupakan oleh teman-teman kesehatan. Dekatnya dengan Tuhan itu karena kita setiap hari berhubungan dengan orang-orang yang susah. Kalau sampai sembuh berarti kita mempermudah orang tersebut. Kalau kita bisa menyelamatkan hidup, maka kita menyelamatkan hampir seluruh insan di dunia ini. Sehingga itulah kelebihan orang kesehatan. Sehingga apa yang kita lakukan dalam tugas-tugasnya harus banyak-banyak disyukuri. Coba bandingkan dengan ahli IT, ahli ekonomi, tidak pernah berhadapan dengan orang susah. Orang kesehatan tiap hari dengan orang susah. Right. Macet. Nah, terus dalam sebuah sistem kesehatan ini sebenarnya saya bagikan ada promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, SDM maupun sarana penunjang atau logistik. Disinilah Muhammadiyah berperan. Mulai dari promotif, UKM, preventif, UKM, kuratif, pengobatan di klinik pratama, klinik utama, rumah sakit, rehabilitatif juga sama, SDM juga sama. IMM merupakan bagian dari SDM yang tak terpisahkan untuk mendukung program-program promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif. Di sisi lain juga ada sarana penunjang, logistik. Jadi Muhammadiyah harus punya pabrik obat, pabrik infus,
Dan sekarang sudah diinisiasi ada namanya Pabrik Info Suryavena, itulah Biovena. Di tingkat pusat ada Central Purchasing, yaitu mengkoordinasi negosiasi terhadap obat dan alkes yang digunakan oleh Rumah Sakit Muhammadiyah Aisyah. Hanya tantangan terbesar adalah teman-teman kader Muhammadiyah itu kan manusiawi, seorang manusia yang pasti punya, ya sebagai manusia mesti ada nilai positif dan nilai negatifnya. Sehingga untuk berkolaborasi ini Dr. Maskur paham ya, itu sulit sekali. Sehingga perlu ke depan IMM menginisiasi bahwa gerakan kita dalam pelayanan kesehatan itu harus kompak, gitu. Harus satu tegak lurus pada PP Muhammadiyah. Nah, dari promotif preventif ini sampai sarana penunjang dan mungkin suatu saat nanti Muhammadiyah punya pabrik obat, punya pabrik alkes, SDM sudah ada kan, kita punya perguruan tinggi Muhammadiyah Aisyah. Kuratif rehabilitatif kita sudah punya rumah sakit sampai hari ini 130-an ya. Punya klinik, walaupun kliniknya agak terkena tantangan tadi yang perlu digalakan lagi. Promotif preventif kita ada program Kesmas gitu loh. Program Kesmas yang kita jalankan itu untuk menggerakkan untuk ibu-ibu Aisyah yang ada di ranting-ranting, kemudian Muhammadiyah, PRM, PCM, dan lain-lainnya. Sehingga inti dari kolaborasi Muhammadiyah dengan pemerintah maupun organisasi profesi ya di ini yang saya buat ini. SDM secara apa namanya secara profesi dia kolaborasi pada Ikatan Dokter Indonesia kalau dokter, apoteker pada IAI, PPN, perawat pada PPNI, IB, dan lain-lainnya. Nah, konsennya pada ini, slide. Terus, nah ini secara normatif Muhammadiyah mensukseskan beberapa program dari pemerintah. Salah satunya adalah transformasi kesehatan, yaitu adanya integrasi layanan primer. Tapi ini walaupun sulit dilakukan, tapi kita berupaya untuk kerjasama dengan Kementerian Kesehatan. Kemudian peningkatan akses layanan di seluruh daerah, pengembangan SDM, terakhir ini adalah vaksin TB dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Kita membantu pemerintah. Memang dalam kebijakan pemerintah ini ada positif negatifnya. Kadang Muhammadiyah mengkritisi kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Tapi kalau urusan rakyat, Muhammadiyah adalah nomor satu di depan. Itu sebuah komitmen yang saat pendirian Muhammadiyah itu kita untuk masyarakat. Mengkritisi contohnya kita pada saat Undang-Undang Kesehatan mau terbit, kita mengkritisi melalui majelis hukum di bawah Ketua PP Pak Busro Mukodas, mantan Ketua KPK. Terus ada kerjasama dengan yang lain, ada Danone, ada USAID yang kemarin dibekukan, macam-macam lah. Kemudian kolaborasi dengan BPJS, kita ada hubungan baik dengan BPJS, kita kerjasama, hampir seluruh rumah sakitnya kerjasama. Kemudian kita mendukung universal coverage, jadi semua pegawai, semua yang ada di PTMA, SD, SMP, SMA, semua menjadi anggota BPJS. Kemudian kolaborasi dengan organisasi profesi, ya kita ini sudah kewajiban ya. Jadi dimanapun kalian berada, kalian bertugas, mau di organisasi profesi, mau di mana, contohkan
contoh saya di Ikatan Dokter Indonesia ya, saya membuat suatu tagline, ID berkemajuan, berbakti untuk bangsa. Jadi kalau bisa, dimanapun kita berada, kita harus memuhammadiyahkan tempat itu, gitu loh. Tidak hanya kita berbasis dakwah di internal Muhammadiyah, gitu loh. Kalau kita berbasis internal di Muhammadiyah, ya kita hidup dalam tempurung dunia, tempurungnya sendiri. Jadi kita harus memuhammadiyahkan yang lain. Kemudian, slide. Intinya bahwa cita-cita Muhammadiyah yang mulia itu tidak bisa dilakukan tanpa kolaborasi dengan stakeholder. Inovasi digital layanan ini tantangan yang terbesar dan ini sedang dibangun oleh MPKU, aplikasi healthcare, dan RME itu sedang berjalan, kemudian pelatihan SDM pengelola manusia berbasis teknologi itu sekarang kita ada bagian itu. Slide. Nah, ini kalau di COVID memang kita sudah luar biasa ya perjuangannya, mulai dari apa? Saya masih ingat betul waktu jadi direktur rumah sakit Islam Pondokopi, apalagi pas masa apa? Virus yang Delta, varian Delta. Varian Delta itu tiap hari kami membawa satu ambulan itu 5 sampai 6 peti mayat saat itu. Coba bayangkan. Dan saat itu saya terinspirasi, saya mengambil dari surat Al-Baqarah atau Al-Maidah ya, yang mengatakan bahwa menyelamatkan satu nyawa seperti menyelamatkan seluruh dunia. Saya tempelkan di, mungkin Bapak adik-adik kalau mau ke Pondokopi itu di UGD, di ICU itu saya tempelkan itu ayat-ayat Allah itu untuk apa? Untuk memacu bahwa apa yang dilakukan oleh tenaga kesehatan itu sebenarnya sudah diperintahkan di Quran dan pahalanya sangat luar biasa. Tapi dengan catatan kalau dilakukan secara ikhlas. Kalau nggak ikhlas ya nggak tahu nanti kan. Kemudian kita juga mengembangkan pesantren, membantu pesantren, distribusi masker, dan lain-lain lah. Banyak sekali lah. Ini sudah ada laporannya, saya menginisiasi pembuatan buku Muhammadiyah Membangun Kesehatan Bangsa. Nah, ini inisiatornya Ketua ID itu. Nanti Mas Maskur udah punya belum bukunya itu? Wah, itu tebel, itu nanti itu dijelaskan semua di situ tuh. Lain. Tantangan dinamik. Jadi karena kita bisnis kesehatan sangat dipengaruhi oleh regulasi. Regulasi sangat dipengaruhi oleh pimpinannya, ya kan? Kalau pimpinannya baik, biasanya regulasinya tidak berubah-ubah. Kalau pimpinannya setengah baik, biasanya ya berubah tapi sedikit. Kalau kurang baik lagi, ya dia berubah-ubah tuh. Nah, contoh klinik kita tutup, banyak yang tutup, ratusan klinik kita tutup. Karena apa? Karena korban regulasi bahwa JKN awalnya adalah untuk keadilan, distribusi yang baik, ternyata peserta JKN 80% mengumpul di puskesmas. Jadi, karena mengumpul di puskesmas, klinik-klinik Muhammadiyah nggak dapat. Akhirnya tidak bisa membiayai operasional dan tutup. Itu sangat berpengaruh sekali. Kemudian terkait pembiayaan rumah sakit juga sama. Ini akhir-akhir ini banyak klaim pending, pembatasan tindakan medis, itu tantangan yang luar biasa untuk Muhammadiyah. Nah, SDM kesehatan ini kita kalau saat saya jadi pimpinan amal usaha, itu saya selalu mengutamakan
orang-orang dari lulusan Muhammadiyah ataupun yang punya latar belakang Muhammadiyah. Kalaupun nilainya sama, kita akan utamakan seperti itu. Karena itulah yang sebagai pondasi untuk membangun amal usaha. Karena biasanya orang dengan darah Muhammadiyah itu mempunyai struggle yang lebih bagus. Biasanya seperti itu. Kemudian di sisi lain juga banyaknya ini tantangan di SDM kesehatan yang bukan kader Muhammadiyah. Contoh dulu di Rumah Sakit Islam Jakarta itu banyak sekali kader-kader yang di luar Muhammadiyah, bahkan mewarnai dakwah-dakwah di dalam rumah sakit. Sehingga memang betul-betul dalam kita merekrut SDM kesehatan itu betul-betul ditelusuri track record, kemudian karena kalau tidak, misalnya banyak juga nih, terutama masjid milik Muhammadiyah diambil oleh misalnya Salafi atau apalah, dan itu karena kita gagal untuk merekrut kader-kader Muhammadiyah yang betul-betul kader. Ya kita paham lah, kita kan manusia ya, selalu ada kelemahannya. Itulah tantangan yang dihadapi. Ke depan nih, pengembangan rumah sakit akan terkendala karena JKN belum sehat, BPJS ada kemungkinan defisit. Ini membawa dampak yang sangat luar biasa terhadap Ikatan Dokter Indonesia. Kok Ikatan Dokter Indonesia? Terhadap Muhammadiyah, maaf ya, biasa. Terutama amal usaha di bidang kesehatan. Apalagi nanti akan ada regulasi KRIS, kemudian ada regulasi lagi pelayanan berbasis kompetensi, itu ruwet tuh. Itu sangat ruwet. Terus kemudian sistem tarif juga nanti akan berubah menjadi INA DRG, dari INA Sibikis menjadi INA DRG. Saya sudah ketemu Kementerian Kesehatan agar menunda. Tapi alhamdulillah hari kemarin ya Menkes menyatakan menunda sampai Desember 2025. Jadi ada waktu untuk bernapas lega. Terus, nah ini peluang IMM MPKUD. Jadi Muhammadiyah kekurangannya adalah bersinergi. Harus kita pahami bahwa pada saat kita jadi pimpinan di Muhammadiyah, baik pimpinan persyarikatan, pimpinan amal usaha, itu waktunya hanyalah sementara. Kita diberi amanah untuk mengembangkan tidak hanya di sektor kesehatan, juga lintas yang lain. Contohnya dulu kami di Rumah Sakit Islam Jakarta, kita harus membantu PCM, PCA, semua yang ada di situ, PDM, PDA, klinik-klinik itu kita bantu semua. Dan itu karena merupakan tujuan dari kaderisasi. Tapi manakala pimpinan amal usaha yang tanda kutip kadernya belum begitu kuat, tidak melakukan itu. Nah itulah butuhnya PP Muhammadiyah membuat kebijakan untuk nanti mengembangkan persyarikatan di sekitarnya. IMM bisa berkontribusi, mungkin nanti IMM pusat membuat daftar list, anggotanya diserahkan kepada MPKU, MPKU akan menyerahkan kepada Direktur Rumah Sakit seluruh Indonesia agar mengutamakan dari lulusan IMM. Kemudian riset juga bisa. Kemudian kolaborasi antar lini kader untuk memperkuat jaringan profesional kesehatan. Jadi memang ke depan harus kalau bisa IMM itu lebih kuat lagi dalam mendukung gerakan-gerakan Muhammadiyah di bidang kesehatan. Mungkin bisa dinasionalkan ya, IMM kesehatan belum ada ya, Mas Prasetyo. Terus, lanjut.
Kalau yang nasional mungkin Mas Afgan yang lebih tahu. Iya. Sudah Ada ada Dok, belum? ada bidang kesehatan di PPIMM Dok. Nah, harusnya bisa itu untuk mengkolaborasikan SDM-SDM kesehatan yang ada. Jadi Muhammadiyah sudah berkontribusi yang signifikan untuk bangsa ini, mulai dari pendidikan, kesehatan, dan sosial, sehingga tentunya mempunyai dampak sosial ekonomi terhadap negara. Kemudian peran aktif Muhammadiyah mendukung pencapaian tujuan pembangunan kesehatan nasional. Indonesia Emas 2045. Mungkin itu di luar Muhammadiyah. Kalau Indonesia harusnya Indonesia Emas 2035. Harus maju. Jangan mundur. Namanya Muhammadiyah berkemajuan. Jadi Muhammadiyah tetap berkemajuan, tetap membangun kesehatan bangsa. Baik. Tapi ini semua tergantung pada diri kita sendiri, gitu loh. Kita arahnya mau kemana, gitu loh. Jadi pada saat kita nanti jadi pimpinan, jangan lupa bahwa kita punya tugas mengendalikan kapal ini sampai tujuan, gitu. Bukan hanya menyelamatkan nakodanya, tapi kapalnya. Jadi dengan seperti itu, kita dalam berjuang di Muhammadiyah, ikhlas, khairunas anfa'uhum linnas. Bahkan Kiai Haji Ahmad Dahlan pernah menyatakan hidup-hiduplah Muhammadiyah, jangan hidup di Muhammadiyah. Kalau yang sudah sukses-sukses di luar, kembali ke Muhammadiyah, besarkan Muhammadiyah. Mungkin itu, terima kasih Mas Afgan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moment. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas materi yang sudah disampaikan, Dr. Slamet Budiarto. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab ya, Dok. Dari peserta yang ingin bertanya atau ingin mendiskusikan pertanyaannya bisa raise hand atau mungkin bisa lewat chat. Oke, dari Mas Renaldi, silahkan. Iya, terima kasih apakah suara saya kedengaran, Dokter Pas? Terdengar, Mas. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Dokter Slamet sebagai pemateri kita kemudian pada diskusi pagi hari ini. Perkenalkan sebelumnya Dok, saya Renaldi. Hari ini saya merupakan mahasiswa di Magister Manajemen Rumah Sakit UGM. Menarik menurut saya mendiskusikan isu kesehatan hari ini, utamanya yang kemudian dihadapi oleh rumah sakit yang ada di Indonesia, khususnya rumah sakit keagamaan seperti Rumah Sakit Muhammadiyah. Nah, yang pertama Dok terkait dengan regulasi yang mungkin bukan regulasi, tapi isu yang kemudian beredar banyak di media sosial terkait dengan bagaimana tanggapannya dokter, baik dari perspektif Muhammadiyah maupun IDI terkait dengan rencana Menteri BGS terkait dengan memberikan pelatihan kepada dokter umum untuk melaksanakan operasi sesar atau seksi cesaria untuk yang tujuannya adalah untuk pemerataan ceritanya di daerah-daerah yang terpencil, sebagaimana yang kemudian disebutkan oleh dokter tadi bahwa Muhammadiyah hari ini hadir untuk kemudian membantu masyarakat pastinya terhadap pelayanan kesehatan. Yang kedua ini mungkin lebih ke bagaimana kemudian bisnis rumah sakit yang ada di Rumah Sakit Muhammadiyah mungkin bisa diberitahu sedikit terkait dengan bagaimana strategi yang dihadapi oleh rumah sakit Muhammadiyah hari ini menghadapi kebijakan kris yang mungkin sekiranya kalau misalkan kita lihat dulu itu akan akan dievaluasi atau akan dilihat bagaimana kemudian rumah sakit di bulan Juni ini. Apakah sudah menerapkan kris atau bagaimana? Karena kan kemarin katanya ketika tidak menerapkan kris itu kemudian akan diputus kerjasamanya. Apakah ada kemungkinan rumah sakit Muhammadiyah yang hari ini berdiri itu ada yang berpotensi untuk putus kerjasama dengan BPJS atau bagaimana? Mungkin itu dulu, Dok. Terima kasih. Langsung saya jawab ya. Iya, Dokter, Pertanyaannya, langsung bisa dijawab. pertanyaannya agak berat nih.
Pertama, untuk kris itu ada kemungkinan diundur sampai Desember 2025. Itu kalau menterinya nanti masih beliau. Kalau menterinya ganti nanti diundur lagi mungkin sampai 2028. Jadi tidak usah khawatir. Percaya pada takdir Tuhan aja. Yang kedua mengenai pelatihan operasi sesar. Jadi konteksnya kita pertama dari filosofi dulu ya. Filosofinya adalah angka kematian ibu dan kematian bayi kita tinggi, ya kan? Sehingga perlu terobosan-terobosan terhadap kebijakan yang untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi, ya kan? Yuridisnya Undang-Undang Kesehatan memungkinkan pendelegasian wewenang dari dokter spesialis ke dokter umum, dari dokter umum ke perawat. Sekarang sosiologisnya, kita harus bisa menghitung berapa jumlah dokter kandungan yang ada di Indonesia. Katakanlah misalnya 6.000 apa 7.000. Nah, dari situ Kementerian Kesehatan harus dan wajib mendistribusikan. ID sudah menghitung butuh uang 1,2 triliun per tahun untuk membiayai 1.000 dokter spesialis. Sebenarnya kecil ya dengan anggaran segitu. Tapi kembali lagi pada alokasi anggaran kesehatan yang ada di Kementerian Kesehatan. Itu harus dilakukan. Setelah itu dilakukan, sudah disebar semua, ya kan? Maka setelah disebar semua, maka di mapping ulang masih ada nggak yang kekurangan. Kalau kekurangan suka dan tidak suka ya dilatih ininya dokter umum dalam kondisi catatan adalah emergensi, tidak terus-menerus, sifatnya hanya sementara, dan itu harus di bawah supervisi dokter kandungan. Tapi dengan catatan dokter spesialis kandungan terdistribusi dengan baik, gitu loh. Sudah di seluruh Indonesia sudah lengkap diberi kesejahteraan dan lain-lain. Jadi seperti itu jawaban saya. Jadi tidak usah memikirkan melatih dokter umum menjadi dokter bisa operasi sesar atau pembiusan sebelum dilakukan distribusi dokter-dokter kandungan tersebut ke seluruh Indonesia. Nah, bagaimana dengan kemungkinan bisnis ke depan? Disertasi saya itu mengkaji economic value added terhadap rumah sakit di era JKN. Itu kesimpulannya rumah sakit tipe C itu sangat baik untuk pengembangan bisnis, terutama di luar Jabodetabek. Kenapa di luar Jabodetabek? Karena UMK di Jabodetabek itu sangat tinggi sekali. Misalnya Jogja, UMR-nya kan 2 juta, ya kan? Kemudian di Jakarta hampir 5 juta ya, itu hampir sepertiganya. Jadi padahal tarifnya sama yang dibayarkan oleh BPJS menurut rumah sakit. Nah, kalau peluang rumah sakit kalau mau mendirikan ya di daerah di luar Jabodetabek. Yang ketiga, ada peluang lagi klinik-klinik utama. Klinik utama itu bisa bednya 20 tempat tidur, perawatnya tidak harus banyak, kemudian dokternya tidak harus banyak, tidak harus lengkap, cukup kita bangun klinik utama, bangsal sama ambulan, udah selesai. Dan ini saya sudah usulkan ke pimpinan pusat Muhammadiyah, segera saatnya kita mengembangkan klinik-klinik utama. Kenapa? Karena kalau untuk mengembangkan rumah sakit, itu modalnya besar, masalahnya banyak, untungnya sedikit. Tapi kalau klinik utama sekarang, apalagi klinik utama bisa operasi sesar, bisa bius umum. Nah, itu Muhammadiyah harus
maju dulu dalam mengembangkan klinik utama. Jadi kesimpulannya bisnis kesehatan. Jadi Muhammadiyah itu bisa banyak bisnis-bisnis kesehatan yang belum didalami. Contoh apotek. Apotek K24 itu udah hampir di seluruh kabupaten ada, mungkin seluruh kecamatan. Muhammadiyah kenapa nggak punya? Itu harus dikembangkan. Optik, laboratorium, klinik Pratama. Kalau klinik Pratama susah, ya klinik utama. Itu loh. Itu belum diekspor dengan baik. Pabrik obat, pabrik alat kesehatan, kemudian apalagi ya banyaklah. Gitu loh. Jadi pandangan saya, karena saya kan doktornya ekonomi kesehatan, bisnis di bidang kesehatan tetap masih menjanjikan dibanding bisnis yang lain. Contoh bisnis properti itu lagi hancur. Bisnis apa aja sekarang pada hancur, ya kan? Nah, bisnis kesehatan setiap orang tiap hari membutuhkan. Nah, Muhammadiyah harus hadir di bisnis itu. Uangnya, sisa hasil usahanya untuk dakwah ke masyarakat. Jadi peluang untuk bisnis kesehatan itu masih besar, dan kalau rumah sakit sebaiknya rumah sakit tipe C dan D, saya kasih bocoran besok tarifnya yang paling menguntungkan rumah sakit tipe D dan C. Besok itu bocoran. Klinik utama juga bagus. Itu aja ya. Terima kasih dok, terima kasih dok. Baik, pertanyaan yang cukup menarik dan jawaban yang cukup menarik juga dari Dr. Slamet terkait dengan terutama di bagian bisnis kesehatan ya. Ternyata banyak sekali yang masih bisa dikembangkan oleh Muhammadiyah terkait dengan bisnis kesehatan yang masih belum dijangkau begitu. Nah, kemudian ada pertanyaan dari Adminan Zuhri dari bidang IMM kesehatan Jawa Tengah. Niki, monggo bisa Mas Fuad untuk menanyakan pertanyaannya. Cek, suara saya terdengar ya? Terdengar, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, Dokter, Ketua Umum ID Pusat, mohon izin selamat. Kami dari bidang kesehatan Jawa Tengah, terutama mengucapkan selamat terlebih dahulu kepada dokter karena sudah menjadi Ketua ID yang mungkin pertama dari Muhammadiyah mungkin. Nah, ini izin dok mengenai bidang kesehatan. Tahun 2022 IMM Rumpun Kesehatan itu sebenarnya sudah melakukan silaturahmi tetapi online dan itu belum menyeluruh mungkin ke seluruh Indonesia. Tetapi kalau dari jumlah kader IMM di Jawa Tengah saja itu cukup luas jangkauannya, setiap titik di Jawa Tengah itu ada kebanyakan. Dan mayoritas itu adalah keperawatan, habis itu kedokteran, farmasi, teknologi laboratorium medis, dan kebidanan, dan lain-lain. Dan saya kebetulan juga di Universitas Muhammadiyah Purwokerto, dok. Di sini juga pusat rumpun kesehatan juga. Nah, kemarin di saat silaturahmi kesehatan tingkat nasional secara online itu sebenarnya membahas mengenai kerjasama antara MPKU dengan IMM itu sendiri. Dalam artian di sini adalah persiapan dari kader IMM rumpun kesehatan untuk menjajaki ke depannya di rumah sakit maupun di PKU Muhammadiyah. Karena kita sadari bahwasanya PKU Muhammadiyah itu ternyata banyak banget, terutama di Jawa Tengah. Nah, saat itu pengen menjajakinya itu kerjasamanya mengenai pelatihan, dok. Pelatihan persiapan diaspora antara kader-kader dari rumpun kesehatan menuju ke rumah sakit ataupun nanti ke dinas kesehatan dan lain-lain. Nah, itu mungkin pandangan dari
dokter sendiri mengenai kerjasama ini terkait MPKU. Karena saat itu kami mengundang ketua dari MPKU, saya lupa namanya, dan juga mengundang dari perwakilan PKU untuk perlunya persiapan kader-kader Muhammadiyah secara dini, terutama yang mahasiswa rumpun kesehatan. Terus yang kedua, kemarin juga dibahas di saat silaturahmi itu mengenai problematik permasalahan kesehatan di Indonesia, terutama di daerah masing-masing. Harapannya dari itu dikumpulkan menjadi satu kesatuan data-data mengenai problematik di Indonesia secara kedaerahan. Tetapi itu belum ditindaklanjuti lagi karena saat itu bidang kesehatan DPP mungkin memang belum mewadahi, dan sekarang juga mohon maaf bidang kesehatan di DPP juga belum mewadahi kami di bidang kesehatan maupun di tingkatan daerah wilayah lah, DPD lah ya. Di tingkatan DPD itu belum mengayomi sampai saat ini. Kami tetap terus menggerakkan DPP, ayo gimana caranya bikin suatu permasalahan ini kita bahas bersama-sama dan dibawa, terutama yang tadi yang terkait kementerian kita saat ini yang ucapannya itu terkadang membuat suatu problematik di kalangan orang masyarakat, terutama di kedokteran dan kesehatan. Nah, jadi yang pertama mengenai kerjasama antara MPKU dengan bidang kesehatan, ke depannya terkait pelatihannya. Yang kedua itu sebenarnya cerita aja, Dok. Yang kedua itu intinya kami ada niatan bagaimana Muhammadiyah itu bisa masuk di lini-lini Kementerian Kesehatan. Karena kayaknya belum ada kementerian yang di sini belum diisi sama orang Muhammadiyah. Belum menonjol. Menurut kami belum menonjol karena ya tokoh-tokoh Muhammadiyah di kesehatan itu terutama di Kementerian Kesehatan kayaknya belum ada. Apa mungkin dari kami yang belum ada silaturahmi ke Kementerian Kesehatan orang-orang Muhammadiyah? Mungkin dari dokter, Ketua Umum ID ini bisa memberitahukan kami bahwasanya harapannya kami juga Kementerian Kesehatan itu ada diisi oleh orang-orang Muhammadiyah. Dan nanti terkait kegiatan dan lain-lain itu bisa bekerja sama ke depannya. Seperti itu. Mungkin yang pertama dan kedua itu. Terima kasih. Oke, saya jawab langsung ya. Yang pertama, ucapan-ucapan Pak Menkes seperti itu ya dibiarkan aja lah. Mungkin itu bagian dari takdir kita diberi Menteri Kesehatan seperti itu. Ya barangkali nanti cepat direshuffle atau apa lain. Yang kedua adalah kader-kader Muhammadiyah yang duduk di luar Muhammadiyah. Betul, saya sebagai kader Muhammadiyah, wakil ketua MPKU, memang saya baru ketua ID pertama kali dijabat oleh kader asli Muhammadiyah. Sehingga saya berusaha memuhammadiyahkan ID. Gitu loh. Dengan membuat tagline ID berkemajuan, berbakti untuk bangsa, dan lain-lainnya. Cuma semua manusia kan tidak seperti itu. Kadang pada saat dia menjabat di luar, apakah jadi menteri, dirjen, sekjen, wamen, itu biasanya banyak lupanya. Gitu loh. Itu masalah kita. Tapi saya nggak nyalahkan, manusia seperti itu. Manusia. Dia lupa jas merah. Gitu loh. Lupa dia lahir dari Muhammadiyah, dia harus kembangkan Muhammadiyah, membantu Muhammadiyah, kadang lupa seperti itu. Tapi tidak usah dibawa ke hati, karena kalau kita bawa ke hati, jadi pusing, sakit kepala. Yang penting, apa yang bisa kita sumbangkan untuk Muhammadiyah, dimanapun berada. Saya pernah ada kader Muhammadiyah jadi kepala dinas kesehatan.
justru malah menghalang-halangi gitu loh. Muhammadiyah mendirikan klinik rumah sakit itu mempersulit gitu loh. Saya tidak habis pikir ini kader beneran atau kader karbitan kan gitu. Dan segala sesuatunya. Kalau Muhammadiyah betul-betul punya kader tulen dan khidmat kepada Muhammadiyah, baik sebagai kepala BPJS, sebagai Kementerian Kesehatan, dan lain-lain, saya kira Muhammadiyah luar biasa kuatannya. Cuma ya itu tadi, orang kadang berubah pada saat dia menempati kedudukan di luar sono. Gitu. Tapi tidak usah putus asa, masih banyak orang-orang yang baik yang akan terus mengembangkan Muhammadiyah termasuk amal usaha kesehatan. Begitu ya. Terima kasih. Mohon izin dok, terkait mungkin kerjasama pelatihan ke depannya dari MPKU dengan bidang kesehatan itu bagaimana gitu pandangannya? Itu nanti menghubungi Pak Bu Ekor ini ya, itu bisa dilakukan itu secepatnya itu. Jadi secara teknis nanti ke Bu Ekor ini sebagai sekretaris MPKU. Itu bisa dilakukan. Oke? Oke, siap dok. Mohon izin mungkin bisa meminta kontaknya beliau atau mungkin dari dokter. Ya, nanti saya kasih lewat WA ya. Ya. Siap, Nanti dok. saya sampaikan Mas Fuad, insya Allah. Siap. Saya izin backup Dokter Pras karena sinyalnya hilang di Boyolali di tempat insipnya. Dokter Pras sudah bisa? Sudah kembali. Okay. Monggo. Terima kasih. Kamu Pertanyaan lagi dari internship di Boyolali toh? Enggak, dokter, masih internship. Terima kasih atas jawabannya, Dokter Slamet Budiarto, tentang dinamika ya, yang terutama di sini di bawah itu banyak yang membahas tentang dari omongan dari menkesnya, namun ya tadi akhirnya ya udah pasrah saja karena memang takdirnya demikian begitu. Pasrah. Terus kemudian dari teman-teman, apakah ada pertanyaan lagi? Kalau sudah, karena saya mau izin mau melantik perhimpunan kardiovaskuler ya PERKI. Oh, PERKI. Ya perhimpunan dokter jantung pusat dan dilantik oleh IDI. Izin dokter, mungkin satu pertanyaan lagi boleh nih dok? Ya boleh, semenit. Ada, waduh, oke gitu. Jadi intinya itu sebetulnya terkait dengan kalau di Muhammadiyah itu kan motor penggerak bidang kesehatan ya dok, dengan perkembangan zamannya, terutama kemarin saat COVID. Nah, dan ternyata COVID itu kan salah satunya adalah penyakit zoonosis ya dok. Nah, bagaimana Muhammadiyah memandang ini? Ini titipan dari teman-teman, pertanyaannya, apakah ada gagasan di Muhammadiyah untuk mengintegrasikan kesehatan manusia dengan kesehatan hewan dalam satu majelis, misalnya di MPKU, atau merintis untuk rumah sakit hewan sendiri supaya untuk menyejahterakan bagi seluruh makhluk gitu dok, dan meminimalisir munculnya transmisi penyakit yang bersumber dari hewan, zoonosis itu. Sampun dokter. Oke, ya itu sangat bagus sekali mengingat kesehatan hewan di Muhammadiyah kan belum ada ya, apalagi amal usaha kesehatan di Muhammadiyah. Nanti usulan itu saya sampaikan ke teman-teman di MPKU di kebijakannya, karena rahmatan lil alamin itu kan tidak hanya pada manusia ya, pada seluruh hewan, hutan, tanaman dan lain-lain. Saya kira bagus. Nanti saya akan usulkan. Oke, baik, terima kasih dokter. Itu memang dari awal tonggak berdirinya IMM Suja dari teman-teman kesehatan hewan sebetulnya, dan beberapa teman-teman yang menginisiasi kok di Muhammadiyah belum ada ya kesehatan hewan atau rumah sakit hewan gitu, dan fakultas kesehatan hewan. Harusnya ada ya. Nah itu dok. Oke, baik, terima kasih Dokter Slamet Budiarto yang telah berkenan untuk memberikan
materi dan berdiskusi dengan teman-teman dari IMM Suja dan maupun IMM Kesehatan di DIY dan bahkan alhamdulillah dari Jawa Tengah juga bisa hadir. Terima kasih Mas Fuad. Niki ternyata kami bisa menjangkau sampai ke teman-teman di Jawa Tengah. Mungkin sedikit. Ya, Dok. Saya izin keluar ya. Oh, iya, baik. Terima kasih dokter atas kesempatannya. Oke, mungkin sedikit merangkum ya dari Dokter Slamet tadi tentang bagaimana Muhammadiyah berkontribusi di dalam kesehatan nasional itu sudah cukup banyak sebetulnya. Cuma kita harus bisa mengkolaborasikan. Tadi ya, permasalahan utamanya adalah kolaborasi antara IMM, MPKU dan sampai ke ID begitu. Nah, di situ setelah bisa berkolaborasi kita bisa membuat amal-amal usaha lain, misalnya apa namanya, sinyal hilang. Ya, cek. Mohon maaf, sinyalnya hilang lagi. Ya. Oke, jadi bisa membuat seperti misalnya tadi semacam pabrik obat, kemudian tadi apotek yang contohnya misalnya K24 tadi kan yang dicontohkan. Terus kemudian berbagai hal bisa dikolaborasikan mungkin dan IMM ini sebagai tempat pengembangan kader begitu untuk memajukan kesehatan di Muhammadiyah. Paling penting itu sebenarnya itu karena generasi akan terus berganti apabila tidak ada pengadilan dan tadi akan diisi oleh kader-kader yang bahasanya tadi Dokter Slamet bilangnya karbitan yang pas udah dapat jabatan lupa sama Muhammadiyah dan malah justru kok menghalang-halangi Muhammadiyah. Itu yang paling penting. Jadi bagi teman-teman yang di sini yang sudah di Muhammadiyah dari awal di IMM, diharapkan ketika nanti memang mempunyai posisi strategis dan mempunyai amanah untuk bisa berkontribusi di dalam terutama kesehatan, itu nanti bisa tetap memajukan Muhammadiyah, terutama karena tujuan dari Muhammadiyah ini itu dikembangkan bukan untuk pribadi ya, tapi untuk ke masyarakat. Dari tujuan utama didirikannya Muhammadiyah itu. Jadi seperti yang tadi dikutip kata dari Kiai Haji Ahmad Dahlan, hidup-hidupilah Muhammadiyah dan jangan hidup dari Muhammadiyah. Begitu. Mungkin dari saya terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Pras, terima kasih kepada Dokter Slamet juga yang sangat menginspirasi dan memberikan banyak insight kepada kita pada pagi hari ini gitu ya. Untuk acara selanjutnya yaitu sesi foto bersama dulu ya. Untuk seluruh peserta bisa menyalakan kamera ya. Tambah berkurang aja nih. Iya nih, dikit banget ini. Ya, harusnya tadi ya, tapi oke. Yuk, nyalain kameranya yuk. Sebentar aja. Ini siapa yang mau screenshot? Aku deh. Ya, Tadi belum sempat ngasih Dokter Slamet ya dokumentasinya. Tadi kan tak. Ke-mute Mas. Tadi udah tak capture beberapa kali. Iya. Nanti tak mau interupsi sinyalku hilang-hilang nih. Iya. Monggo Cisa, Lutfiana. Ini ada Pandurawan Majda ini bidang kesehatan PCIMM Jasman Alkindi Kota. Ferdi. Dania deh. Yuk, sebentar yuk. Yuk. Halo Mas Majda. Monggo. Ini cukup nih, segini doang. Ya, apa-apa. Tadi apa-apa Mbak Lulu. 1, 2, 3. Udah mungkin ya, cuma 1 slide soalnya. Oke, terima kasih teman-teman. Tidak terasa sudah sampai di penghujung acara.
Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pemateri dan tamu undangan serta hadirin sekalian atas perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya Lulu Fadol pamit undur diri. Astagfirullah khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.